Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya masih kembali menyoroti apa yang baru-baru ini terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang dalam video sebelumnya juga sudah saya bahas secara panjang lebar. Maka sesi ini saya beri judul demikian: Membawa bendera Palestina saat pawai malam takbiran di Kupang adalah sebuah tanda pengkhianatan bangsa. Para sahabatku terkasih, hal ini penting dan perlu untuk kita bicarakan secara bersama-sama, dan kita perlu menanggapi ini secara serius. Karena apa? Tindakan atau perbuatan ini bisa mengganggu kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur yang selama ini begitu harmonis dan serasi. Ini tidak boleh kita biarkan. Jangan sampai berkembang pola pemikiran dan perilaku-perilaku seperti ini. Maka para sahabatku terkasih, sesi ini saya memberikan beberapa tanggapan serius terhadap apa yang dilakukan pada perayaan ini, yakni tanggal 30 Maret yang lalu di Kota Kupang, berhubungan dengan bendera Palestina yang dibawa pada saat pawai itu. Komentar saya yang pertama: membawa bendera Palestina padahal ini perayaan keagamaan. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang itu gagal dalam beriman dan beragama. Dengan melakukan tindakan ini menunjukkan orang-orang yang ada di sini gagal dalam beriman dan beragama. Karena apa? Bendera Palestina tidak ada hubungan apa-apa dengan perayaan ini. Ini adalah perayaan keagamaan. Kalau tadi dibawa atribut-atribut keagamaan pada saat perayaan ini, wajar, itu benar. Dan semua kita pasti mengakui. Karena itu berhubungan dengan perayaan keagamaan. Tapi di sini justru yang dibawa adalah bendera Palestina. Pertanyaan kita, ada apa di balik itu? Maka di sini saya mempertanyakan pengajaran seperti apa yang diterima oleh orang-orang ini dari pemuka-pemuka agamanya. Seperti apa ajaran yang mereka terima ini? Apakah di sana diajarkan soal kebencian dan permusuhan? Membenci orang lain, memusuhi orang lain? Bagaimanapun situasinya. Nah, mengapa begitu rendah kualitas hidup beragamanya? Mengapa begitu rendah kualitas hidup beragama orang-orang yang berada di dalam situasi ini? Ini perayaan keagamaan. Kok bendera Palestina yang dibawa? Kok begitu rendah pemahaman itu? Maka perlu Anda sekalian itu pikirkan kembali ajaran-ajaran yang sudah Anda terima dari pemuka-pemuka agamamu. Pikirkanlah itu kembali. Karena apa? Agama itu pada dasarnya baik. Agama itu baik. Semua agama yang ada itu baik. Karena apa? Semua agama itu mengajarkan orang, mengarahkan orang untuk bertemu dengan Sang Penciptanya. Agama itu adalah jalan sebagai sarana, sebagai alat mengarahkan orang untuk bertemu dengan Sang Penciptanya. Maka di sini kegiatan keagamaan, tapi bendera Palestina yang ditampilkan dalam perayaan ini. Ini sesuatu yang membingungkan kita. Dan inilah nampak kualitas pemahaman, kualitas beriman yang masih sangat dangkal. Komentar saya yang kedua, terkait permintaan maaf dari panitia penyelenggara dan para tokoh. Pesan saya kepada pemerintah di NTT dan juga pihak berwenang, walaupun sudah ada permintaan maaf, ini bukan berarti selesai. Walaupun sudah ada permintaan maaf di sini, bukan berarti ini selesai. Harus dilakukan penyelidikan untuk menemukan sumber persoalan ini.
harus tetap dilakukan penyelidikan. Bukan berarti permintaan maaf dan selesai. Harus tetap dilakukan penyelidikan. Jangan biarkan sedikit pun ruang untuk tindakan semacam ini. Karena akan merusak kerukunan hidup beragama di Nusa Tenggara Timur. Sejak zaman nenek moyang kita dulu hingga dengan saat-saat ini, telah ditanamkan bagaimana kita membangun kerukunan hidup beragama satu dengan yang lain. Jadi kehidupan beragama yang begitu harmonis jangan dinodai oleh oknum-oknum seperti ini. Maka orang-orang ini tidak boleh diberi ruang. Tangkap dan proses langsung. Jadi permintaan maaf bukan berarti selesai. Buat penyelidikan, tangkap pelakunya dan langsung memberikan proses atau melakukan proses. Berikan sanksi sekeras mungkin. Jangan lembek, jangan lunak. Jangan sempat nanti ke depannya membangun gereja pun akan dilarang seperti di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Kelompok intoleran ini sudah masuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi tanda-tanda, ini sebagai indikasi masuknya kaum intoleran ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka mereka ini tidak boleh diberi ruang. Buat penyelidikan, tangkap pelakunya dan langsung memberikan atau melakukan proses serta tindakan-tindakan yang memberikan efek jerah bagi pelaku-pelaku ini. Seperti kami katakan, jangan sempat nanti ke depannya bangun gereja pun akan dilarang, akan dilakukan demonstrasi seperti kita lihat di tempat-tempat yang lain. Bahkan berdoa rosario pun nanti datang orang-orang melakukan atau membuat aksi pembubaran. Seperti yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Tangerang Selatan. Terkait adik-adik kita dari mahasiswa-mahasiswi Katolik dari wilayah Nusa Tenggara Timur yang saat itu sedang berdoa rosario. Datanglah sekelompok orang dari kaum intoleran membubarkan apa yang dilakukan oleh adik-adik ini, tindak kegiatan doa ini. Kemudian parahnya lagi, warga yang datang itu membacok adik-adik mahasiswa ini dengan benda tajam yang mereka bawa. Jangan sempat ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Maka jangan memberi ruang kepada oknum-oknum ini yang merusak kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur yang selama ini sudah terbangun dan berjalan dengan begitu baik, harmonis dan serasi. Kita harus berjuang mempertahankan nilai yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kepada kita. Teristimewa kita sebagai masyarakat atau orang-orang dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kita lihat sudah banyak terjadi di provinsi yang lain. Seolah-olah dibiarkan begitu saja apa yang terjadi. Bahkan dalam video sebelumnya saya pernah katakan juga dalam sebuah berita bahwa di tempat lain ada pemerintah daerah yang ikut mendukung tindakan intoleransi. Ini jangan dibiarkan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komentar saya yang ketiga, membawa bendera Palestina padahal dia warga negara Indonesia dan hidup di bumi Indonesia. Maka di sini saya katakan bahwa ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Ini adalah tindakan pengkhianatan. Dia makan, dia hidup dari bumi Indonesia, tetapi hati dan otaknya tidak mendukung bumi Indonesia yang telah membesarkannya. Sama halnya dengan orang tua yang sudah membesarkan anaknya, tetapi justru anaknya menjadi durhaka terhadap orang tua tersebut. Kita ingat kisah maling kundang. Dan ini saya kategorikan sebagai pekerjaan iblis. Saya kategorikan sebagai pekerjaan iblis. Bumi Indonesia, dari sini dia makan, dari sini dia hidup. Tetapi hati dan otaknya justru berada di negara lain.
Maka ini dikategorikan sebagai sebuah tindakan pengkhianatan terhadap NKRI. Kalau tadi sang merah putih yang dibawa dalam pawai itu, maka Anda dikatakan sebagai orang-orang waras. Karena seharusnya kita harus menghormati bendera kita. Kita harus menghormati bendera kita. Bendera kita yang harus kita banggakan. Kalau tadi Anda membawa, maka di situ saya kategorikan sebagai orang-orang waras. Di sini Anda justru membawa bendera Palestina, maka saya kategorikan Anda sekalian itu sebagai orang-orang yang tidak waras. Sebagai orang-orang yang tidak waras. Hidup di bumi Indonesia, tapi otaknya ada di Palestina. Karena apa? Membenci Israel. Israel dan Palestina berperang menyangkut hal-hal yang mereka alami di sana, tapi kita di Indonesia yang kebakaran jenggot. Maka lebih baik Anda sekalian itu yang suka sibuk membicarakan tentang Palestina, mengajak dukungan ini dan itu dan lain sebagainya, berperang dan lain sebagainya. Anda itu lebih bagus pindah tinggal di Palestina. Tidak usah tinggal di bumi Indonesia ini. Karena Anda sudah mengkhianati bumi Indonesia. Anda diberi makan oleh bumi Indonesia, hidup di bumi Indonesia, dibesarkan oleh bumi Indonesia, tetapi Anda mengkhianati bangsa sendiri. Karena banyak juga tokoh di republik ini yang sibuk bicara tentang Palestina, yang menyerukan dukungan dan perang melawan bangsa Israel atau melawan orang-orang Israel. Maka pesan saya kepada para tokoh ini yang ada di republik ini, kau urusi saja bangsamu. Kau urusi saja bangsamu. Kau urusi saja dulu bangsamu itu. Bangsa Indonesia ini, kau urusi dulu bangsa Indonesia. Banyak rakyatmu yang berada hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak orang tidak punya tempat hunian, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Tidur di bawah kolong jembatan, tidur di pinggiran jalan, di emperan toko, dan lain sebagainya. Anda urusi dulu masyarakatmu itu. Jangan sibuk ngurusi orang di luar sana. Itu pesan saya kepada para tokoh di republik ini yang selalu sibuk mengurusi Palestina, dan Palestina. Banyak masyarakat Indonesia yang mati tidak diketahui. Karena kelaparan, karena kemiskinan dan lain sebagainya. Itu dulu yang kau urusi. Itu dulu yang kau urusi. Jangan mengurusi hal-hal yang tidak perlu, yang tidak ada hubungan dengan NKRI. Kemudian komentar saya yang keempat. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi Indonesia ini, maka saya katakan sekali lagi, saya bangga menjadi pengikut Kristus. Ajaran Yesus sangat jelas. Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Maka lihat, dimanapun para pengikut Kristus berada, bersahabat dengan siapa saja, tidak pernah mengkafirkan orang lain, selalu hidup damai, tidak pernah menyimpan benci dan dendam terhadap orang lain. Karena apa? Yesus sendiri pernah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Injil Matius bab 25 ayat 40. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan kepada siapa saja yang ada di luar kita, di luar diri kita, itu kita sudah melakukannya kepada Yesus sendiri. Karena apa? Yesus hadir melalui sesama yang ada di sekitar kita. Demikianlah para sahabatku terkasih beberapa tanggapan saya atas bendera Palestina yang dibawa dalam pawai pada tanggal 30 Maret yang lalu di Kota Kupang. Semoga ini semakin mencerdaskan kita dan mendewasakan pola pikir dan berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.